Konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 6 dan chapter 7. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Para penjaga itu pun terkejut mendengar perkataan Hanju. Penjaga itu pun berkata, "Apa? Level 9 ranah Ki Refinement? Tolong tunggu, akan kuberitahu seseorang untuk..." Tiba-tiba, dari dalam gerbang muncul seseorang. Orang itu pun berkata, "Pemberitahuan tidak diperlukan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Kalau yang kudengar benar, kau akan bergabung dengan sekte kami saat kau berada di level 9 ranah Ki Refinement." Orang itu pun memperkenalkan dirinya. "Namaku Yang Lohan, diakon luar dari sekte Yuking. Maukah kau membiarkanku memeriksanya? Ada kultivator iblis yang menyusup ke sekte Yuking kami dalam beberapa tahun terakhir. Bisakah kau menunjukkan sedikit kekuatan spiritual?" Hanju pun berkata, "Tentu saja." Hanju pun menggunakan teknik Ultimate Finger Divine Sword miliknya itu dan melancarkannya ke arah gunung yang ada di belakangnya. Bagian gunung yang terkena serangan itu pun tergores. Para penjaga dan Luohan yang melihat kekuatan itu pun terkejut. Mereka pun berkata dalam hati, "Benarkah dia hanya berada di level 9 ranah Ki Refinement?" Lohan pun berkata dalam hati, "Ini jelas bukan teknik pedang, itu mungkin mantra, dan tingkat kultivasinya terlalu keterlaluan. Ki spiritualnya sangat murni, tidak seperti kultivator iblis." Lohan pun mendekati Hanju dan berkata kepadanya, "Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke sekte luar untuk mendaftarkan identitasmu. Mulai sekarang, kau adalah murid dari sekte Yuking." Hanju pun setuju dan berterima kasih kepada Lohan. Pada saat berjalan menuju tempat pendaftaran, Hanju pun bertanya kepada Lohan, "Berapa banyak murid yang ada di sekte luar, apa persyaratan untuk memasuki sekte dalam?" Lohan pun menjawab, "Ada lebih dari 2000 murid di sekte luar, hanya mereka yang telah mencapai tingkat dasar yang dapat memasuki sekte dalam, namun untuk mencapai tingkat dasar itu sulit. Setiap 3 tahun, sekte akan mengadakan kompetisi kecil, dan 3 teratas akan mendapatkan pil untuk mencapai tingkat dasar. Pil ini dapat membantu level 9 ranah Ki Refinement untuk menerobos ke level dasar." Mendengar jawaban itu, Hanju pun bertanya lagi, "Berapa banyak murid yang ada di sekte dalam?" Lohan pun menjawab, "Aku tidak tahu tentang itu, sekte dalam dari sekte Yuking terletak di dunia khusus. Bahkan kita di sekte luar tidak dapat memahami situasi sekte dalam." Mendengar jawaban itu, Hanju sangat senang dan berkata, "Sepertinya sekte Yuking sangat kuat." Mendengar pujian itu, Lohan pun berkata, "Tentu saja, sekte Yuking adalah salah satu sekte paling terkenal di dunia kultivasi Dayan." Lalu, Hanju pun bertanya kepada Lohan, "Bolehkah kutanyakan, apakah sekte Yuking memiliki tempat untuk mengkultivasi ki spiritual petir dan api?" Mendengar pertanyaan itu, Luohan pun menjawab, "Sekte luar tidak memilikinya, mungkin sekte dalam memilikinya." Lohan pun juga berkata dalam hati, "Apakah orang ini mempunyai akar spiritual petir?" Lalu, Lohan pun berkata kepada Hanju, "Kalau kau memang punya akar spiritual petir, kau bisa mengajukan permohonan ke Aula Tetua dan mungkin kau bisa mendapatkan pengecualian untuk bergabung dengan sekte dalam. Lagi pula, akar spiritual langka seperti itu biasanya mendapatkan kultivasi khusus dari sekte ini." Hanju pun berkata, "Cuma akar spiritual petir saja bisa." Hanju pun mengeluarkan kekuatan spiritual petirnya itu di hadapan Lohan dan berkata kepadanya, "Saudara Yang, aku butuh bantuanmu untuk memperkenalkanku. Kalau aku bisa masuk ke sekte dalam, aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Lohan yang melihat kekuatan spiritual petir itu pun berkata, "Tidak masalah, kalau begitu aku akan membuat pengecualian untuk membantumu menjelaskan kepada Aula Tetua agar kau bisa masuk ke sekte dalam." Mendengar perkataan itu, Hanju pun berterima kasih kepada Lohan. Lalu, setelah sampai ke lokasi pendaftaran, Lohan pun berkata kepada petugas pendaftaran itu, "Ada seorang kultivator level 9 Ki Refinement yang ingin bergabung dengan sekte Yuking kami." Pak tua itu pun berkata, "Oh, mulailah prosesnya dengan menguji akar spiritualnya." Lohan pun bertanya kepada Pak tua itu apakah Master Agung sudah kembali, tetapi, Pak tua berkata bahwa Master Agung belum kembali. Hanju yang mendengar Pak tua itu pun berkata dalam hati, "Aku tidak bisa melihat ranah Master ini, apakah dia seorang kultivator dari ranah Foundation Establishment? Menguji, bukankah itu akan menyebabkan 6 akar spiritualku ketahuan? 6 akar spiritual terlalu menonjol,
kadang-kadang sistem tidak berguna, bisa kau tekan itu. Cukup ungkapkan sedikit saja, ada baiknya untuk tetap merendah di dunia luar. Hanju pun memiliki rencana agar 6 akar spiritualnya tidak diketahui. Lohan pun berkata kepada Pak Tua itu, orang ini mempunyai akar spiritual petir, jadi bisa kau atur agar dia bisa masuk ke sekte dalam. Pak Tua itu pun berkata, benarkah? Langka sekali. Lohan pun menyuruh Hanju untuk menunjukkan kekuatan spiritual petirnya di hadapan Pak Tua itu. Saudara Han, bisakah kau menunjukkan petirmu? Pada saat Lohan melihat ke arah Hanju, Hanju yang sedang berpose itu menunjukkan 3 akar spiritual yang dimilikinya. Yang ditunjukkan oleh Hanju adalah akar spiritual petir, api, dan angin. Pak Tua dan Lohan pun terkejut melihat itu. Tanpa basa-basi, Hanju pun langsung diterima di Sekte Yuking dan memberikan dirinya perlengkapan yang diperlukan. Pak Tua dan Lohan yang sudah memberikan perlengkapan itu pun pergi meninggalkan Hanju sendirian dan berkata, aku telah melaporkan hal ini kepada Mahaguru dan dia akan membawamu ke sekte dalam ketika dia kembali. Kau bisa beristirahat sekarang, aku akan memberitahumu kalau ada kabar. Setelah mereka pergi, Hanju pun berkata, bukan ide yang baik bagiku untuk mengkhawatirkan hal ini, semoga saja hal ini tidak mengganggu kultivasiku. Tiba-tiba, Hanju menyadari sesuatu di dalam ruangan itu dan berkata, ini adalah energi api spiritual. Terima kasih Mahaguru, ruangan ini dipilih dengan baik. Sebelum Mahaguru kembali, ayo berlatih ki spiritual apiku ke level 9 Rahan Ki Refinement. Kultivasi sungguh hal yang indah untuk dilakukan. Hanju pun duduk dan berkonsentrasi melatih spiritual apinya. Hanju pun berkata dalam hati, biasanya, kultivator hanya melatih satu jenis skill, dan sebagai besar atribut dari skill tersebut adalah satu atribut. Dan aku mengkultivasi 6 atribut, yang berarti aku harus bekerja berkali-kali lebih keras daripada yang lain untuk meningkatkan kualifikasi tingkat atas. Kesenjangan terisi dan kultivasi tidak tampak terasa lelah. Yang lebih penting lagi adalah perasaan menjadi lebih kuat, tepatnya adalah perasaan untuk tumbuh. Ketika pertama kali aku melihat sistem ini, aku mulai mengocok dadu selama bertahun-tahun lamanya hanya karena memikirkannya. Hidup yang panjang. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak menghargai kesehatanku, aku begadang sepanjang waktu, dan akhirnya aku terkena penyakit stadium akhir di usia muda. Dan saat itulah aku menyesal saat mengetahui bahwa hidup itu sangat berharga. Aku mungkin tidak punya kesempatan ketiga kalinya untuk hidup. Karena dalam hidup ini, aku tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan. Aku tidak menginginkan wanita, tapi aku ingin hidup lama. Hanju pun memulai pelatihannya. Setelah cukup lama, Lohan pun masuk ke kamar Hanju dan berkata, maaf telah membuatmu menunggu selama setengah tahun, Mahaguru, akhirnya dia kembali. Lohan yang melihat Hanju itu pun terkejut. Lohan berkata dalam hati, ki-nya jauh lebih kuat. Lalu, Lohan pun berkata kepada Hanju, apakah kau selalu berkultivasi dan tidak pernah meninggalkan kamar? Hanju yang mendengar perkataan Lohan itu pun berkata, setengah tahun telah berlalu. Hanju pun berhasil menaikkan level spiritual apinya ke kultivasi api level 9 ranah Ki Refinement. Lalu, Hanju pun bersiap untuk menjumpai Mahaguru. Sedikit catatan, Mimin ganti Mahaguru menjadi Tetua Agung Yagan. Nah, balik lagi ke ceritanya. Setelah berjumpa dengan Tetua Agung, Hanju pun memberi hormat kepadanya. Salam Tetua Agung, kata Hanju. Pak Tua yang di sebelah Hanju pun berkata, kekuatan spiritual api anak ini meningkat sangat banyak, sepertinya dia berkultivasi sangat keras selama setengah tahun. Lohan pun setuju dengan Pak Tua itu dan berkata, iya, dia tidak keluar selama setengah tahun, dia punya kemampuan yang hebat dan mau bekerja keras, mungkin dia akan menjadi murid elit. Mendengar perkataan orang itu, Tetua Agung pun berkata, temperamennya sangat baik, tidak seburuk murid dalam, dan bahkan bisa menyusul murid elit. Kalau kau ingin bergabung dengan sekte dalam, kau harus belajar di bawah seorang guru. Ada 18 puncak di sekte dalam, jadi ada 18 instruktur, kalau ada yang tertarik padamu, kau bisa langsung menjadi murid sekte dalam. Kalau tidak, kau hanya bisa mengikuti kompetisi kecil untuk mendapatkan fondasi dasar sesegera mungkin. Mendengar perkataan Tetua Agung, Hanju pun menerima perkataan itu. Mendengar Hanju menerima syarat itu, Tetua Agung pun berkata, bagus, ayo kita pergi. Pada saat perjalanan menuju sekte dalam, Tetua Agung berkata kepada Hanju, oh iya, aku lupa mengingatkanmu. Setiap puncak memiliki gaya yang berbeda karena kepribadian instrukturnya. Ada yang agresif dan kompetitif. Ada yang rendah hati dan pekerja keras. Ada yang selalu mengerjakan misi. Jadi, gaya kultivasi seperti apa yang ingin kau ikuti? Hanju pun menjawab, aku kurang suka kesibukan dan kurang suka high profile.
Mendengar jawaban itu, Tetua Agung pun memikirkan puncak yang cocok untuk Hanju. Setelah menemukan yang cocok, Tetua Agung pun berkata, "Hehehe, kau mungkin cocok dengan puncak Yuyu. Aku yakin kamu pasti akan menyukai tempat itu." Mereka pun menuju ke arah puncak Yuyu. Pada saat di perjalanan, di langit terdapat burung yang ukurannya sangat besar. Hanju yang melihat itu pun terpukau. Lalu, Tetua Agung berkata kepada Hanju, "Di depan kita adalah tempat sekte dalam sekte Yuking." Hanju yang melihat ke arah sekte itu pun terkejut dikarenakan terhadap orang yang terbang dengan menaiki sebuah pedang. Hanju yang terpukau itu pun berkata, "Terbang dengan pedang." Mendengar perkataan itu, Tetua Agung pun berkata, "Jangan terlalu mengagumi, lagi pula, kau akan segera belajar untuk lulus dalam ujian tes kedua." Lalu Tetua Agung pun menunjukkan suatu tempat dan berkata kepada Hanju, "Lihat itu adalah pusat sekte Yuking, di masa depan kau akan mendapatkan tugas dan gajimu di sini. Tentu saja, kau juga bisa berdagang." Hanju yang melihat itu pun berkata, "Aku telah meremehkan kekuatan sekte Yuking, aku pikir sekte Yuking adalah jenis sekte kecil dalam drama immortal klasik. Aku tidak menyangka ini begitu besar." Tetua Agung pun kebingungan apa yang dibilang oleh Hanju dan bertanya kepadanya, "Permisi, apa itu drama immortal klasik? Aku belum pernah mendengarnya." Hanju pun panik karena Tetua Agung mendengar apa yang dibilangnya sehingga Hanju hampir terjatuh dari guci yang ditungganginya. Tetua Agung yang melihat Hanju hampir jatuh itu pun berkata, "Hati-hati, kalau kau jatuh, kau akan mati sekalipun kau berada di level 9 ranah Ki Refinement." Setelah terbang cukup lama, mereka pun sampai ke tujuan mereka. Hanju pun berkata, "Kami akhirnya tiba di puncak Yuyu, hanya aku tak menyangka bahwa 18 puncak. Puncak Yuyu adalah yang terkecil dan sangat dingin." Tetua Agung pun memberikan penjelasannya. Murid puncak Yuyu adalah yang terkecil di dalam sekte dalam. Memang benar, untuk mengatakan bahwa tetua yang berkuasa di puncak Yuyu adalah Immortal Sisuan, yang masih tetap dalam tahap kultivasi primaris soul yang suka hidup dalam kesunyian dan ketenangan. Itulah sebabnya puncak Yuyu tidak ramai. Selain itu, dia tidak mengizinkan murid-muridnya untuk menjalin hubungan cinta dengan membentuk pasangan dao. Karena itu, murid-murid dari puncak Yuyu pada dasarnya adalah kultivator yang buruk. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah keputusanmu, jadi. Hanju yang mendengar penjelasan dari Tetua Agung itu pun berkata, "Benarkah? Itu bagus. Puncak Yuyu terlalu cocok untuk saya tidak ingin diganggu dalam proses latihan saya." Lalu, di dalam hati Hanju pun berkata, "Sekarang yang perlu kulakukan adalah berlatih dengan tenang. Sedangkan untuk pasangan dao, ketika kultivasiku berhasil, aku bisa berkultivasi dengan beberapa orang sekaligus." Tetua Agung yang mendengar perkataan Hanju pun berkata, "Sungguh pria yang luar biasa, teman Daois kecil ini sangat menjanjikan." Mereka pun berjalan masuk ke dalam puncak Yuyu. Setelah sampai, Tetua Agung pun berkata kepada seseorang, "Anak ini bernama Hanju. Dia adalah seorang kultivator dengan 3 skill akar spiritual, salah satunya akar spiritual petir yang langka. Di jalan, aku bertanya kepadanya tentang kepribadiannya, dia bilang dia suka tenang dan tidak ingin terlalu terkenal, bagaimana menurutmu?" Orang yang diajak bicara oleh Tetua Agung adalah Sisuan. Sisuan pun berkata, "Hanju, apakah kau ingin bergabung dengan puncak ini dan tidak bertanya tentang hal-hal duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi?" Lalu, di belakang Hanju, terdapat seseorang yang berkata, "Akhirnya, puncak Yuyu memiliki junior yang layak. Orang itu adalah wanita yang tampak gembira. Namanya adalah Chang Yuer, di tampilan sistem Hanju. Ketertarikan Yuer kepadanya itu adalah bintang 2. Hanju yang melihat sistem itu pun berkata dalam hati, "Peringkat disukai hanya 2 bintang, jadi pesona topku sangat menggoda." Hanju pun tidak memperdulikan perkataan Yuer dan menjawab perkataan wanita yang ada di depannya tadi. Seorang murid bisa tinggal di pengasingan selama 100 tahun tanpa meninggalkan rumah selama tidak ada perintah. Karena Hanju mencuekin Yuer, Yuer pun depresi dan tingkat ketertarikan Yuer pun turun 1 bintang. Hanju yang melihat itu pun berkata dalam hati, "Peringkat disukai turun menjadi 1 bintang, dasar wanita." Mendengar perkataan itu, Sisuan pun berkata kepada Hanju, "Menarik, bisakah kau melakukan mantra? Serang aku dan biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan." Mendengar tantangan itu, Hanju pun berkata, "Kalau begitu, cobalah semaksimal mungkin." Hanju pun menggunakan kekuatannya dan menyerang ke arah Sisuan. Sisuan dengan santai menangkis serangan dari Hanju itu. Melihat itu, Yuer pun berkata dalam hati, "Kau sangat baik dalam hal itu." Hanju yang sedang melihat panel sistem itu pun berkata dalam hati, "Peringkat disukai Chang Yuer terhadapku telah meningkat. Tingkat kesukaan ini adalah 2 bintang.
Peringkat disukai oleh Immortal Sisuan padaku adalah 1 bintang. Hanju pun merasa senang dengan itu. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.